Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi ya pagi ini dalam acara ibadah Sekolah Minggu GKO Sarijadi. Kita mengucap syukur pada Tuhan bahwa pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Adik-adik sehat semua kan? Puji Tuhan. Yuk, sekarang kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian dari terbit matahari. Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Biarlah ibadah kami saat ini kami mau serahkan kepadamu. Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Wen. Tapi sebelumnya kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kaki. Firman
Kitab Kisah Para Rasul. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan.
Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Lalu kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya lembutkan hati kami. Kiranya kami pada pagi hari ini bisa mengalami Engkau. Kami bisa semakin dewasa bertumbuh dalam Engkau. Jamah kami Tuhan agar kami memiliki hati yang lembut, hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu. Berkati kami agar kami fokus, kami tidak mau main-main, kami bisa menerima dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom adik-adik. Tadi kita udah sama-sama nih udah baca Alkitab dan juga sambil dengerin. Kita tadi sudah baca tentang kisah para rasul 12 tentang Raja Herodes. Dia adalah raja yang pada awalnya memerintahkan untuk membunuh Yakobus. Lalu setelah membunuh Yakobus, memerintahkan karena rakyat senang ya. Waktu Raja Herodes memerintahkan itu, dia lihat wah rakyat senang. Dia memerintahkan untuk menangkap Petrus dengan alasan menangkap para penyesat. Ya, kita akan belajar hari ini tentang Raja Herodes. Raja Herodes ini ada 3 adik-adik. Yang pertama itu waktu yang Tuhan Yesus lahir, diperintahkan kalau adik-adik masih ingat supaya setiap anak laki-laki yang lahir dibunuh agar tidak ada raja lain yang bisa menggantikan. Terus Herodes yang kedua adalah Raja Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis karena menegur berselingkuh dengan Herodias. Lalu dia juga yang mengejek serta mengadili Yesus sebelum kematiannya. Ini Raja Herodes yang kedua. Dan Raja Herodes yang ketiga adalah yang kita baca barusan tadi, yang membunuh Yakobus dan yang menangkap Petrus. Raja Herodes ini dia adalah orang yang Raja Herodes ini dia raja yang sombong. Saya raja sombong. Dia juga adalah seorang yang jahat. Ya, Raja Herodes ini adalah seorang yang sombong dan juga jahat. Dia pertama-tama memerintahkan supaya menganiaya jemaat-jemaat dengan cara yang kejam dan jahat. Kedua, dia memerintahkan supaya membunuh Yakobus dengan pedang. Yang ketiga, setelah berhasil membunuh nih, dia perintahkan supaya Petrus ditangkap. Tadi kita sudah baca kalau Petrus setelah ditangkap, Tuhan tolong dengan malaikatnya, Tuhan keluarkan dari penjara. Petrus awalnya nggak sadar kalau Petrus dibawa keluar penjara, dikirain kayak mimpi atau penglihatan. Ternyata beneran dibawa. Luar biasa Tuhan. Raja Herodes jadi marah nih karena pada waktu itu jadi bebas Petrusnya, jadi marah-marah. Nah, kita lihat di ayat yang ke-20, Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon.
Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia, mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu ayat yang ke-21, dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyat bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Wah. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacingnya. Jadi waktu itu kenapa Raja Herodes ditampar malaikat Tuhan? Karena waktu rakyat ngomong ini suara Allah dan bukan suara manusia, Herodes nggak ngarang. Herodes nggak stop gitu, bilang jangan ngomong seperti itu, kita harus menghormati Allah. Nggak, dia nggak bilang seperti itu. Dia malah mungkin malah mengiyakan ya, makanya dia malah senang dibilang kayak gitu. Kayaknya Tuhan hukum. Adik-adik, kita mau belajar tentang Herodes. Apa sih yang nggak boleh kita lakukan tentang Herodes? Apa sih hal-hal yang kita harus pelajari, yang kita nggak boleh lakukan seperti Herodes ini? Yang pertama, kalangin. Yang pertama adalah jangan sombong. Jangan menganggap kalau kita bisa, orang lain gak bisa. Atau jangan juga berpikir kalau kita bisa tanpa Tuhan. Waduh, kalau kita berpikir seperti itu, adik-adik, hati-hati. Jadi jangan berpikir seperti itu. Kita harus ingat kalau apa yang kita dapat, apa yang kita punya, itu semua karena anugerah dari Tuhan. Kita dapat nilai bagus karena pertolongan dan anugerah dari Tuhan. Kita bisa lari cepat, bisa olahraganya jago, main bolanya jago, main game jago. Kita juga harus ingat kalau itu semua anugerah dari Tuhan. Jangan menyombongkan diri, jangan karena kita main game jago kita jadi ngejek teman. Wah, dasar cupu. Waduh, jangan seperti itu ya. Kalau kita main jago, kita harus bisa tetap menghormati sesama, kita harus tetap rendah hati, begitu ya. Ini kedua, dari Herodes juga kita belajar untuk jangan mencari keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Misalnya kita nuduh, contohnya apa ya? Contohnya kita mau pulpen, punya temen bagus nih, mau pinjem ambil nggak bilang-bilang, pakai pulpennya. Mana pulpen? Sayang, nggak kelihatan. Pulpen. Pakai. Terus teman kita tiba-tiba nanya, oh siapa nih yang pakai pulpen saya? Nggak bilang-bilang. Oh, karena takut dimarahin, kita bilang itu tuh salah, itu tuh si ini nih. Nah, jangan seperti itu ya. Kita jangan seperti Herodes, jangan seperti itu. Kita harus bertanggung jawab. Jangan kita mengorbankan teman kita terus mereka jadi berantem karena itu, padahal kita yang minjem. Yang satu nggak ngerasa minjem, yang satu nggak suka dipinjem, nggak dibilang-bilang. Nah, kita jangan seperti itu. Jangan mengorbankan orang lain supaya kita untung. Nah, jadi jangan mengorbankan teman ya, adik-adik. Kita juga jangan meremehkan Tuhan. Jangan sampai sekali-kali kita lupa kalau Tuhan itu berkuasa. Kita harus punya hati yang takut akan Tuhan. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Jangan lupa nih, kalau apa yang kita punya, apa yang kita dapat itu semua dari Tuhan, dan Tuhan juga bisa ambil. Hati-hati, jangan sampai kita nganggap remeh Tuhan. Jangan sampai kita lupa kalau Tuhan itu maha kuasa. Kalau Tuhan itu sangat-sangat berkuasa, tapi Tuhan juga tetap sayang sama kita. Dan adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus rendah hatinya ya? Kalau adik-adik ingat ya, Tuhan Yesus itu dulu sebelum Tuhan Yesus salibkan itu, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus nih Tuhan yang maha kuasa. Dia dengan rendah hati mau mengambil posisi sebagai hamba untuk membasuh kaki murid-muridnya. Bayangin adik-adik, Tuhan Yesus saja bisa rendah hati, nggak sombong. Jadi kita pun harus mau rendah hati dan tidak sombong. Kalau kita lihat di Alkitab, kita baca di Mazmur 37 ayat yang ke-11 ya. Bentar geser dulu nih biar kelihatan mukanya.
Tapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Wah, tuh puji Tuhan. Kita akan mewarisi negeri dan bergembira kalau kita rendah hati. Jadi, mari kita punya kerendahan hati. Kayak gini lagi biar kelihatan. Ya. Tuh. Jadi mari kita adik-adik semua punya hati rendah hati ya. Jangan kayak Herodes yang sombong dan jahat. Udah sombong, jahat lagi. Jangan kayak begitu. Kita mau rendah hati, jadi orang anak yang baik, anak-anak yang membantu orang tua, sayang sama kakak sama adik, sayang sama teman. Kita jadi anak-anak yang baik dan rendah hati, tidak sombong. Kita akan berdoa untuk firman yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman sudah kami dengarkan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya sungguh kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada di rumah, yang mengikuti ibadah, yang juga mungkin belum mengikuti ibadah Tuhan, yang belum bisa, kiranya Kamu berkati kami anak sekolah minggu dimanapun kami berada, agar kami menjadi anak-anak yang tidak sombong, anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang mengasihi sesama dan juga cinta padamu ya Tuhan. Kami juga menjadi anak-anak yang tidak mengorbankan teman kami tidak menjadi pengadu domba, dan kami juga Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, yang memiliki hati yang takut akan Engkau, yang mau menghormati Engkau selalu, tidak pernah menganggap remeh Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Berkati kami dan urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus doa dan mengucap syukur. Amin. Pagi adik-adik, happy Sunday. Tiba saatnya kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Kita siapkan hati kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Bapak. Kami telah melakukan kebaktian sekolah minggu. Terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan Bapak. Kiranya firman tadi bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari dan bisa kami terapkan Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Bang Wen Bapak yang telah memberitakan firman. Kiranya Kau pakai Bang Wen lebih lagi Bapak di pelayanannya. Kau jamah Bang Wen Bapak buat kesehatannya, keluarganya Kau yang berkati. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, kiranya Bang Wen sehat selalu. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau yang jamah, Kau yang berkati mereka. Jadikan mereka anak yang takut akan Engkau, taat kepada orang tua Bapa. Dan Kau berkati studinya Bapa. Berikan juga mereka kesehatan Bapa. Kami juga mau berdoa Bapa buat guru-guru sekolah minggu Bapa. Kau yang jamah kami, setiap aktivitas kami Kau yang berkati. Kau yang berikan kami kesehatan Bapa. Dan kiranya Bapak Kau selalu menjagai kami Tuhan. Pakai kami lagi Bapak, lebih lagi di pelayanan kami Bapak di komisi sekolah minggu. Kami juga berdoa Bapak buat bangsa dan negara ini Bapak, bahkan dunia ini Bapak. Kiranya Kau berkati Bapak, Kau yang jauhkan dari mara bahaya, segala sakit, penyakit, virus atau apapun itu Bapak. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Bapak, Kau yang pulihkan Tuhan. Kiranya Kau juga yang berkati Bapak setiap pemimpin Bapak yang bertugas. Kau yang berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka bisa memimpin bangsa negara ini dengan rasa tanggung jawab dan takut akan Engkau. Kami juga berdoa Bapak buat persembahan yang telah dikumpulkan Bapak. Kau yang berkati Bapak tiap tangan-tangan yang memberikannya. Kau yang gantikan lebih lagi Bapak. Kau yang berkati mereka lebih lagi Bapak. Kami berdoa buat persembahan ini bisa menjadi pelebaran kerajaan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat nafas kehidupan Bapak yang telah Kau berikan Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Wen. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik semua bangkit berdiri yuk. Sebelum kita terima berkat dari Tuhan, kita angkat satu pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 122. So
Baik adik-adik, kita sudah selesai ibadahnya, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah dengarkan firman Tuhan, kita sudah belajar agar tidak sombong seperti Herodes, untuk punya hati yang rendah hati dan juga takut akan Tuhan, dan juga jangan mengorbankan teman kita ya. Oleh karena itu, sebelum kita makan, sebelum kita selesai tutup YouTube-nya, kita berdoa, tutup dan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk pujian yang sudah kami naikkan, untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya Engkau memberkati kami sungguh Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang rendah hati, takut akan Tuhan, dan mengasihi teman kami, tidak mengorbankan teman kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami selalu, berkati orang tua kami, berkati kesehatan kami semua anak-anak-Mu Tuhan, agar kami selalu sehat, selalu ceria, selalu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.